Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat sehingga bisa berguna untuk nusa dan bangsa serta bermanfaat juga untuk umat Islam seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin saya berdiri ya. Baik, sebelum saya mulai, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi, mungkin kita ini udah jam-jam ngantuk ini kayaknya jam siang. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ya, tepuk tangan saja. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti cukup sekali tepuk. Ya, tepuk satu. Nah, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, paham kira-kira? Oke, yuk kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sekarang lebih cepat ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk satu. Ya, fokus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk materi ya. Ini pertemuan kita yang 11. Ya, setelah kemarin kita pertemuan tentang berbicara bank syariah ya sebagai bank yang terhindar dari riba ya. Tidak kalah pentingnya juga ini adalah lembaga keuangan mikro syariah, di dalamnya adalah BMT. Apa BMT? Baitul Mal wat Tamwil ya. BMT itu adalah Baitul Mal wat Tamwil. Baik, kita masuk materinya. Nah, di sini sebenarnya ada studi kasus. Pada saat itu ada penggelapan dana BMT yang sekitar 2 bulan lalu itu ada divonis cuma 2 tahun penjara. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba identifikasi oleh kalian, oleh mahasiswa. Ini saya bagi 2 kelompok saja. Yang putri silahkan analisis kenapa ini bisa terjadi. Kemudian nanti kalau ketemu analisisnya, silahkan dievaluasi oleh bagian tim putra. Silahkan, saya kasih waktu sekitar ya 30 menit untuk berpikir. Silahkan. Mohon maaf, tadi bukan 30 menit ya, 30 detik. Sorry. Kelamaan banget ya. Oke, sudah cukup 30 detik ya. Oke, menurut tim putri, kira-kira apa ini bisa terjadi? Silakan. Menjawab, kenapa penggelapan dana BMT bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor. Itu yang pertama karena faktor internal, yakni ada orang dalam. Yep. Nah, yang kedua itu amanahnya rapuh. Amanahnya rapuh terus? Amanahnya rapuh, dan yang ketiga itu minim syariah. Meskipun BMT tersebut mengakui BMT syariah, tapi akadnya bisa jadi tidak jelas. Yang bisa menimbulkan ke belakangnya itu menjadi dan itu berlaku. Baik, oke. Cukup dari yang putri? Oke, baik. Sekarang sudah ada masalah begitu, silahkan yang putra. Kira-kira evaluasinya apa sih? Ya, silahkan. Dari penggelapan dana tersebut, BMT itu kurangnya transparan dan pembiayaannya itu kurang jelas. Jadi agar tidak adanya penggelapan dana, BMT itu harus transparan dan pembiayaannya itu harus jelas. Baik. Ada lagi? Mungkin? Cukup? Ya, baik. Ya, benar sekali ya. Jadi ada memang dana BMT itu
yang karena mohon maaf mikro syariah kecil, ya, dia kecil. Auditornya mungkin ya perlu diperketat. Beda dengan mohon maaf lembaga keuangan yang besar seperti perbankan. Itu selalu diawasi oleh OJK. Tahu OJK apa? Otoritas Jasa Keuangan. Iya, baik. Pinter deh semuanya. Pada lulus nanti ini semua. Amin. Ya, nilainya bagus-bagus gitu ya. Jangan sampai nilainya tak bagus. Kalau nilainya bagus, nah itu mahasiswa saya. Kalau tak bagus, ya diakui juga lah mahasiswa saya ya. Lanjut. Nah, ini materi kita hari ini ya tentang ekonomi bangunan Islam. Ya, apa di dalamnya adalah eksistensi lembaga keuangan mikro syariah. Ya, kalau dilihat dari CPMK, capaian mata kuliah ada 2. Mahasiswa itu mampu menganalisis serta penerapan kaidah fikih ekonomi Islam dalam operasional BMT. Maka tadi ketika saya tanya apa masalahnya, silakan dijawab. Ternyata jawabnya adalah kurangnya transparansi, ya, dana itu kurang dievaluasi dan lain sebagainya, ya. Maka nanti mahasiswa harus mampu mengevaluasi. Dalam CPMK ketiga yang ini, yang kedua ini adalah mengevaluasi mekanisme pengelolaan. Tadi saya tanya, apa yang harus dilakukan? Evaluasi pengelolaan, ya. Lanjut ya. Sub pembahasannya adalah 1 itu berbicara definisi secara hukum syariah. Di dalamnya apa? Ada pengertian hukum positif. Pertanyaannya sekarang sudah positif kan? Ada keuangan syariah? Ya, gitu. Kalau digelapkan ya nggak positif. Tapi kalau nggak digelapkan, positif. Ya, insya Allah. Kemudian definisi berbasis Al-Quran dan hadis. Kemudian pasti ya, segala keuangan syariah itu berbicara berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian ada landasan akad syariah. Apa saja akad-akad syariah nanti akan dibahas di slide berikut. Paradigma Islam dan konvensional ada 2 secara Islam dan konvensional. Ya, kalau Islam tentunya secara singkat adalah dia tidak hanya bertujuan pada bisnis semata, pada untung semata, tapi dia juga akan berbicara tentang akhiratnya, pahalanya. Nanti kalau meninggal gara-gara perbuatan ini juga pikirkan dari sekarang. Kemudian peran BMT-nya terhadap pemberdayaan ekonomi yang kecil, merakyat, UMKM, apakah ada? Kalau ada, ya ini berjalan dengan baik. Tentu berikutnya adalah mekanisme dan operasional pengelolaan. Ini juga harus diperhatikan. Penyimpangan terjadi terkadang gara-gara pengelolaannya tidak benar, tidak baik. Maka harus dilakukan pengelolaan dengan baik. Ya, baik. Masuk sini. Oke, ya. Konsep dasar BMT. Apa saja sih? Kita lihat secara definisi, BMT itu tidak hanya penghimpun dana, tapi dia juga sebagai penyalur dana. Ya, caranya apa? Dia fungsi sosial kok Baitul Mal. Berikutnya dia bisa menyalurkan dengan cara apa? Fungsi komersilnya bisa orang menyimpan, kemudian bisa meminjam dana, ya. Paradigmanya adalah mengedepankan prinsip keadilan tentu, kemudian kejujuran dan kemitraan. Anda bisa bayangkan kalau dalam perjalanannya BMT itu tidak adil, ya, tidak jujur, kemudian secara kemitraan kurang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Apa? Penggelapan dana pasti. Kemudian BMT-nya pasti tidak mendapatkan kepercayaan. Ya nggak bisa berjalan BMT-nya, ya. Selanjutnya ini. Maka saya bilang BMT itu sebagai solusi ekonomi umat. Nih. Sekaligus dia berbagai macam cara ya dilakukan. Karena apa? Baitul Mal ini adalah pengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu disebut dengan zizwaf. Kemudian berikutnya adalah Baitul Tamwil, yaitu adalah rumah harta kalau disebutkan di sini, melakukan usaha himpun dana atau penyaluran dana, tentu dengan akad-akad secara syariah. Baik, lanjut ke sini. Mekanisme operasionalnya ada morobahah, itu bagi hasil. Kemudian musyarakah, kemitraan. Kemudian morobahah, jual beli. Kemudian kod pinjaman kebaikan. Ya. Tidak tanpa bunga ya. Mohon maaf, ini tanpa bunga. Kemudian selanjutnya adalah tata kelola yang disebut dengan good governance atau corporate governance. Apa saja di sini? Dia bisa mengatasi manajemen risiko. Ya, perusahaan atau BMT harus bisa menangani itu.
Kemudian harus transparansi laporan keuangan. Tadi saya sampaikan harus transparan. Ya, kalau tidak transparan tidak bisa. Karena ini berlaku untuk apa? Keberlanjutan BMT ke depannya. Ya, oke, lanjut. Nah, mungkin cukup itu dulu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Dari yang Putri dulu, silakan. Yap. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa sih peran BMT? Oke, pertanyaan lebih baik nih. Bagus sekali. Tepus dulu buat kita semuanya. Baik. Pertanyaannya adalah apa peran BMT? Peran BMT-nya adalah pasti dalam secara ekonomi syariah dia sangat membantu. Dengan cara apa? BMT itu tidak hanya menghimpun lalu menyalurkan, tapi BMT itu juga menghimpun dana zakat, infak, sodakoh, dan lain sebagainya, sehingga penyalurannya bisa lebih merata. Oke, cukup ya? Untuk yang Putra silakan. Silakan. Apa perbedaan BMT dengan JU? Wis, ini sangat menarik pertanyaannya. Kalau BMT itu, ya BMT adalah Baitul Mal wa Tamwil, dia pasti berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terhindar dari riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Ya, tapi kalau CU, nah itu masih seperti bank-bank konvensional pada umumnya yang berorientasi pada profit oriented semata. Itu saja ya. Oke, baik. Selanjutnya saya cukup 2 dulu pertanyaannya ya. Kita lanjut ke kuis. Nah, di kuis ini silahkan para mahasiswa untuk di-scan dulu barcode-nya. Ya, oke. Sudah? Sudah masuk ya? Kalau sudah masuk, kita langsung ke linknya ya. Sehingga bisa mengerjakan semuanya. Nah, ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya ingatkan kembali bahwa pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi yang tidak kalah pentingnya, yang lebih menarik lagi. Ya, itu saja. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.